tertutup sini? Buka, Pak. Enggak, loketnya dibuka dulu dong. Loketnya jam 8 gue buka. Kenapa ini enggak dibuka? Siap dong namanya. Kalau jam sekian buka tapi belum dibuka. Tegas itu berani memutuskan, yang pertama. Yang kedua, berani mengambil risiko. Kembali di Prime Time News, pemirsa. Indonesia Corruption Watch menganggap visi misi Capres nomor urut 2 Joko Widodo lebih unggul dibanding Prabowo Subianto. Langkah Jokowi disebut unggul salah satunya karena Jokowi bertekad memperkuat KPK dan merubah sistem pendanaan partai politik untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kamis 26 Juni 2014, usai diperiksa KPK terkait laporan harta kekayaannya, Capres nomor urut 2 Joko Widodo menegaskan sikapnya akan memperkuat KPK dengan menambah penyidik dan anggaran. Selain itu, Jokowi juga menegaskan akan melakukan perubahan pendanaan partai politik. KPK ini perlu diperkuat, anggarannya perlu ditambah. Kalau ekonomi kita bagus, bisa sampai meloncatnya mungkin perkiraan saya kurang lebih bisa 10 kali. Indonesia Corruption Watch menyebut visi misi Jokowi sebagai keunggulan dalam Pilpres 2014. Terlebih lagi soal sistem pendanaan partai politik yang disinyalir ICW menyebabkan anggota partai harus memberikan uang untuk partai. Bahkan oknum pejabat negara bisa saja mengambil uang milik negara untuk partainya. Karena problem mendasar di Indonesia ini kan korupsi politik. Gitu, korupsi oleh mereka yang memiliki kekuasaan secara politik, baik di eksekutif maupun tentu saja di legislatif, gitu ya. Dan akar masalah dari korupsi politik adalah pendanaan partai politik dan aturan mengenai pemilu. Saya kira sangat tepat ketika Pak Jokowi akan mendorong perbaikan terkait dengan pendanaan partai politik. Ade juga menambahkan, visi misi memberantas korupsi dengan mengubah sistem pendanaan partai politik dianggap mampu menyentuh akar permasalahan korupsi selama ini. Tim Liputan, Metro TV. Ya, beberapa hari menjelang pemilu presiden 9 Juli nanti, dari sejumlah survei angka undecided voter atau calon pemilih yang masih belum menentukan pilihan rata-rata sekitar belasan persen. Apa yang jadi penyebab sebenarnya sehingga mereka masih belum menentukan pilihan? Mengapa tidak Prabowo? Mengapa tidak Jokowi? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Egy Sujana, Timnas Pemenangan Prabowo Hatta. Selamat malam, Pak Egy. Kemudian ada Adian Apitupulu, Timnas Pemenangan Jokowi JK. Selamat malam, Bang Adian. Malam. Dan analis politik Boni Hargen. Selamat malam, Bang Boni. Baik, pertanyaan yang mendasar begitu, yang umum dari benak seorang yang masih belum menentukan pilihan, Bang Egy, adalah mengapa tidak Prabowo, mengapa tidak Jokowi? Yang ingin kami tanyakan ke Anda kemudian, mengapa harus Prabowo, mengapa tidak Jokowi? Ya, kita Prabowo menyapa dulu ya. Kita ada program ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah. Irhamna. Dan kita lihat kepada semua pemirsa sebagai kaum muslimin, tentunya lagi bulan puasa ya. Kita ucapkan dulu selamat berpuasa dan berbuka tadi. Baik. Mungkin bisa langsung ya, karena waktu dalam konteks ini saya tawarkan gagasan dulu, ide apa namanya metodologinya ya. Ya. Dalam memilih orang itu, mengapa Jokowi, nanti mengapa Prabowo, itu yang dipilih karena keunggulannya. Nggak ada kita mau milih orang karena kelemahannya. Yang bisa digarisbawahi apa misalnya? Oleh karena itu, ini hasil penelitian. Seingat saya 2 minggu lalu saya diundang di Indo Barometer. Ya. Mas Kodradi undang, jadi dalam penjelasannya itu, keunggulan Jokowi ada pada kesederhanaannya, merakyat, jujur. Ya. Sebelah sini, Prabowo keunggulannya tegas, visi misinya bagus dan punya jiwa pemimpin. Nah itu. Jadi kalau kita mau diskusi yang objektif,
maka kita berangkat dari kebagusan-kebagusan atau keunggulan-keunggulan masing-masing. Ya. Nah, jadi dalam konteks itu, dalam konteks kebagusan tadi atau keunggulan tadi, jelas pada visi misi yang bagus sudah diungkap. Artinya orang banyak memilih karena visi misinya bagus. Ini saya ada 100 alasan. Bagus begitu ya. Terus tegas, kemudian terus dia punya kemampuan jiwa pemimpin. Jadi persoalannya sekarang kita bandingkan apakah orang cari pemimpin yang sederhana. Kalau yang sederhana yang jauh lebih sederhana dari Jokowi banyak, ya kan? Kalau jujur yang sinetron tukang bubur itu apa namanya? Pergi haji juga paling jujur. Oke, itu jawabannya. Tapi kalau soal tegas pemimpinan, tegas, visi misinya bagus dan ya, dia punya jiwa pemimpin. Baik, saya pertanyaan sama ke Bung Adian, cuman dibaliknya adalah mengapa tidak Prabowo, mengapa harus Jokowi? Ya, pertama rekam jejaknya bagus ya. Tidak punya rekam jejak yang buruk secara hukum, korupsi dan sebagainya. Ada beberapa yang disampaikan Bung Egy, tapi kan belum terbukti dalam proses pengadilan, bahkan sudah dinyatakan Kejaksaan Agung tidak terbukti sebenarnya. Begitu juga KPK. Kedua, kepemimpinan dia sudah teruji. Kan berbeda memimpin sebuah institusi militer dan memimpin sebuah institusi sipil. Nah, dalam memimpin institusi sipil, Jokowi sudah teruji sangat bagus. Kalau tidak, rakyat Solo tidak akan memilihnya kedua kalinya dengan tingkat keputusan pemilihan 91%. Artinya bahwa itu bukan cuma penelitian, itu sudah pemilihan yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, di sisi yang lain, agamanya juga ternyata bagus. Dia sudah diakui oleh Din Samsudin, diakui oleh banyak pihak yang lain bahwa dia Muslim yang baik, Muslim yang taat dan sebagainya. Keempat, sebagai seorang kepala keluarga, dia mampu membina keluarganya dengan baik. Istrinya baik, anaknya baik, dan sebagainya. Artinya bahwa dari segala sisi, saya lihat bahwa Jokowi ini pemimpin yang tidak bisa kita tolak. Oke, argumen yang disampaikan Bung Egy tadi berarti terbantahkan soal kepemimpinan. Ya. Tidak hanya soal sederhana, tapi kepemimpinan faktornya ada tadi. Ya, tapi dalam konteks logika untuk mencari pemimpin, kita kan lagi cari pemimpin. Mengapa saya Prabowo? Jiwa kepemimpinannya itu ada. Pemimpin itu apa sih? Kemampuan orang merubah dari keadaan tidak baik jadi baik. Nah, itu salah satu kekuatannya. Tidak dalam konteks sipil militer, tapi soal memimpin. Jadi institusi yang dipimpin bisa berhasil. Kalau konteks Partai Gerindra, dulu tahun 2009 cuma 4%, sekarang hampir 12%. Itu juga satu kepemimpinan yang luar biasa, meningkatnya 300%. Ketimbang PDIP, tanpa Jokowi pun juga dapatnya cuma 18. Kalau yang kan nggak ada Jokowi efek juga nggak ada di situ. Dalam konteks kan banyak contoh ya, banyak contoh. Terus kalau soal pertama soal institusi militer dan sipil. Kedua, misalnya salah satu organisasi terkecil adalah keluarga. Kalau di militer dia sukses dan baik. Sukses bisa sampai pasukan elit nomor 4 di dunia. Kemudian dalam konteks yang sipil, partai politik dia pimpin, sukses. Paling tidak walaupun tidak pernah kongres kan gitu. Itu soal teknis, soal lain nggak ada bahwa dia memimpin sebuah institusi sipil yang demokratis. Kepemimpinan itu berhasil. Kalau dia memimpin institusi sipil yang demokratis, harusnya ada proses berhasil kongres, merubah keadaan. Bagaimana mengambil keputusan secara demokratis. Berhasil merubah keadaan. Nah, tanpa kongres, tanpa pengambilan keputusan demokratis, dia tidak bisa dikatakan memimpin dari sipil. Tadi rekam jejak ya. Kita bisa lihat, wah udah ditayangkan, terutama di TV kan. Kalau Metro TV nggak pernah mau tayangkan soalnya. Ya itu jelas-jelas sekali bahwa rekam jejak siapa nih? Jokowi, misalnya soal mobil SMK, tolong tunjukkan sama saya siapa pembuat mobil SMK. Nggak ada, mana anak SMK bisa bikin mobil ITB? Kok meremehkan kemampuan? Soalnya soal rekam jejak. Kalau rekam jejak harus jelas. Nggak pernah ada. Baik, itu kita kan tadi berangkat dari pernyataan Bung Egy bahwa mana yang bagus. Ketika disebutkan kepemimpinan lebih pada Prabowo, sementara dijawab oleh Bung Adian bahwa kepemimpinan sudah terbukti di Solo dan di Jakarta. Justru saya mau tajamkan, tidak terbukti kesuksesannya. Tidak terbukti kesuksesannya. Baik. Sekdanya kemarin baru ngomong bahwa banyak. Saya ke Bung Boni sekarang. Saya kira kalau pertanyaannya soal kenapa undecided voters itu sampai sekarang belum memilih entah Prabowo atau Jokowi. Saya kira ada dua pertimbangan. Yang pertama. Sekali lagi ada dua. Satu pertimbangan rasional, yang kedua pertimbangan moral. Dan ini yang penting sekali, bahwa seseorang memilih bukan hanya karena pengetahuan rasionalnya, tetapi juga ada persimpangan moral. Yang menariknya dalam situasi pemilihan presiden yang terbatas, cuman Prabowo atau Jokowi ini, banyak orang mendiamkan pilihannya.
Karena begitu banyak rakyat memilih dengan hati. Saya punya hipotesis dari berbagai perjumpaan saya dengan rakyat middle low ya, masyarakat menengah ke bawah. Itu justru yang diem dan tidak mau bicara itu. Setelah Anda kenal, terungkap bahwa mereka itu mencintai Jokowi luar biasa. Nah sehingga kalau ada penelitian khusus soal apakah, itu soal emosi ya? Iya itu soal emosi. Makanya saya bilang ini survei ini kan pendekatan rasional. Nah sementara yang undecided ini memakai pertimbangan moral, batin untuk menentukan pilihan. Otomatis dia tidak akan jawab. Nah itu. Lalu kemudian kalau kita masuk ke hal lain, tadi 2 pertimbangan pemilihan soal aspek rasional itu. Ini soal rekam jejak. Siapa mereka? Kapabilitasnya bagaimana? Saya sering mengatakan dan Anda juga bisa baca di Kompas hari ini analisa saya selalu mengatakan bahwa ini pertarungan serius, ini titik balik yang penting buat sejarah Indonesia, bukan karena Prabowo atau Jokowinya saja, tetapi karena 2 orang ini adalah simbol dari dua masa sejarah yang besar. Yang satu adalah representasi masa lalu, simbol kebangkitan kembali Orde Baru yang sudah kita tinggalkan di tahun 98 dengan berdarah. Di sana kita garis bawahi simbol kebangkitan masa lalu dan kemudian satu lagi masa depan. Adalah nanti ditanggapi Bang Egy. Gitu loh. Baik, Bang Egy. Kita nanti pendukung Jokowi. Baik, kita lanjutkan nanti setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pak Jokowi itu cerminan dari tokoh daerah yang menguasai masalah daerah. Pernah jadi wali kota, pernah menjadi gubernur. Tidak ada presiden yang pernah menjadi gubernur. Sehingga kalau masalah kedaerahan, pembangunan daerah, beliau fasih. Tidak perlu diasah lagi, tidak perlu diajari lagi. Karena otonomi daerah kan pilarnya 2. Provinsi, kabupaten, kota, dua-duanya beliau pernah lewati. Sebaliknya Pak Yusuf Kala menguasai masalah-masalah nasional, masalah makro. Beliau pernah menjadi Menteri Perindustrian, pernah jadi Menteri Kesehatan, Menkokestra, pernah jadi Wakil Presiden, menyelesaikan masalah Ambon, masalah Poso, masalah Aceh. Jadi jadi beliau secara nasional mumpuni, Pak Jokowi dari daerahnya mumpuni, jadi keduanya kombinasi ini menjadi kombinasi yang ideal. Ya, jika memang tadi disebutkan oleh Boni Hargens ada 2 orang yang karakter orang yang masih belum menentukan pilihan undecided voter secara rasional maupun emosional. Tadi yang disebutkan secara emosional, tapi saya akan kembalikan dulu yang secara rasional belum menentukan pilihan. Yang ada di masyarakat tentang mengapa tidak Prabowo salah satunya atau salah 2-nya begitu, Bang Egy, adalah kekhawatiran mereka tentang masa lalu atau rekam jejak Prabowo yang disangkut pautkan dengan kasus HAM. Kemudian di sisi Hatta Rajasa baru-baru ini ada kelompok masyarakat melaporkan KPK dugaan ya keterkaitan dengan kasus mafia minyak dan gas. Nah, bagaimana dari kubu Prabowo Hatta menjelaskan ini? Kalau soal HAM itu kita harus mengacu ke yang lama juga ya, bahwa tahun 2009 Prabowo itu cawapres dari Ibu Mega. Itu nggak ada persoalan HAM keluar tuh dipersoalkan. Saat itu nggak ada? Nggak ada, itu yang sepengetahuan saya. Jadi sebenarnya selesai. Yang kedua, pendekatan hukumnya, selektivitas yang dilakukan oleh KPU dengan persyaratan-persyaratannya tadi itu harus jadi justifikasi hukum bahwa clear semuanya masalah. Termasuk soal hutang. Ketika KPU Metro TV coba kemarin sering memberitakan hutangnya sekian triliun katanya Prabowo. Jokowi nggak punya hutang, malah Jokowi hutangnya lebih banyak ternyata. Prabowo cuma 28 juta misalnya. Itu contoh bahwa fitnah itu jahat sekali gitu loh. Nah, jadi itu konteks yang HAM dan hal-hal lain yang sifatnya terbantahkan oleh dengan sendiri. Kemudian soal minyak, nggak ada urusannya dengan Prabowo. Apa urusannya, bro? Belum ada konteks yang dikaitkan dengan apa Hatta Rajasa yang dilaporkan KPK kemarin. Itu urusan Hatta, nanti konteksnya dalam jangan konteks Prabowo. Kita juga tidak, dan itu pun juga harus clear, harus orangnya menjelaskan. Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Tapi ini penting nih tema ini. Nanti justifikasi tidak bagus. Ini soal masa lalu ini penting kita bahas. Sebentar, saya mau ini dulu yang luruskan Anda soal Orde Baru. Anda terlalu underestimate juga kepada satu perubahan reformasi ini. Ini perubahan yang sudah terjadi bergulir sedemikian rupa. Saya ini yang pernah memprovokasi Prabowo tahun 2012 pernah, bahkan tahun waktu dia Danjen Kopassus untuk revolusi. Dia tolak saya habis-habisan. Dia tidak setuju. Saya setuju konstitusi. Saya mau pemilu, walaupun kalah. Itu bukti demokrasinya yang luar biasa menurut saya. Saya terkesima, saya aja maunya revolusi. Sama Adian dulu, Adian. Tapi oleh karena itu. Lalu yang bertanggung jawab terhadap penculikan siapa? Nah, tapi lupakan itu. Saya mau mengatakan begini. Bukan gitu. Anda jangan salah nyebut. Nanti kalau dikejar, Anda berani nuduh Prabowo penculik.
Ayo, kalau bukan harus berdasar hukum, ini bisa persoalkan. Ini bukan Nah, makanya jangan. Karena itu sudah selesai. Pernyataan saya mau komentar dulu. Pentingnya gini, lembaga negara juga bahwa Komnas HAM yang menyampaikan itu. Kalau brother tidak setuju, gugat Komnas HAM-nya. Itu pertama. Kedua, Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan tidak pernah mempersoalkan pelanggaran HAM. Itu bukan pernyataan ketua umum kita, itu bukan pernyataan Megawati, itu pernyataan lembaga negara yang ente juga bayar pajaknya untuk membiayai dalam konteks itu. mempersoalkannya itu sebagai cawapres tidak pernah dipersoalkan. Saya terangkan dulu. Kalau mau gugat Komnas HAM-nya. Saya meluruskan ide saya supaya Bung Egy ini mengerti juga maksud saya. Bahwa ini pertarungan sejarah, Bos. 16 tahun lalu kita semua elemen bangsa ini bertempur dengan kekuatan otoriter untuk membangun demokrasi. Sekian mati dan mahasiswa sampai sekarang 13 orang nggak pulang setelah diculik. Nah, sejarah reformasi yang dibangun dengan darah, terus tiba-tiba setelah 16 tahun kita campakkan dan kita ingin bangkitkan kembali kekuatan buruk lama itu. Ini menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Maka perdebatan kita sebetulnya adalah perdebatan kita adalah Anda harus ungkap juga kasus Tanjung Priok. Anda harus juga kasus Talang-Sari. Dalam visi jadi jangan terlalu fokus dalam visi misi yang dalam kajian akademis visi misi Jokowi. Kalau bicara dalam kajian visi misi akademis Jokowi itu dia sampaikan, Bos. Jelas itu tertulis kasus per kasus. Artinya nggak usah khawatir. Akan ada temannya juga nanti dia di dalam. Kalau misalnya kemudian proses peradilan berjalan. Jadi tenang-tenang saja. Nah, yang jadi masalah begini sekarang. Bahwa kemudian negara ini mau kita bawa kemana? Ada dua pilihan, melangkah mundur atau melangkah maju. Sebentar, menjadi bagian dari masa lalu di mana kita harus ikut mewakili. Yang membuat jadi tidak mundur bisa. terus. Kita tahu betul bagaimana kalau kita bicara bobot bebek bobot, bagaimana kemudian. Sederhananya begini loh. Kalau misalnya salah satu ukuran demokrasi adalah kebebasan sipil, pertanyaan saya, sekarang kelompok garis keras yang merusak ruang publik dan kebebasan publik, sekarang ada di tim sukses mana? Oke, baik. Kita tahan dulu sebelum saya beralih. Indikator Bung sederhana. Boni, kita tahan dulu. Nanti kalau kita lanjutkan. itu saya bisa beberin kita lanjutkan lagi setelah yang gabung di Jokowi mana itu. Bung Egy, tenang dulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Ya, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Karena sebelum kita akan nanti lanjutkan setelah headline, saya akan ke Bung Boni terlebih dahulu karena waktu 1 menit. Ya. Apa masalahnya kalau misalnya memang Prabowo yang jadi presiden atau Jokowi yang jadi presiden? Ya, bisa kasih gambaran buat yang masih undecided saya melihat voters. dari aspek sejarah demokrasi. Ya. Kalau misalnya Jokowi menang, karena ini adalah produk reformasi, ya, dan dia adalah simbol dari kebangkitan nilai-nilai kerakyatan. Saya kira sejarah proses demokrasi ini berjalan linear ke depan. Ya, tinggal ke penguatan-penguatan secara prosesual ke depan. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo menang, akan terjadi satu benturan sejarah. Ini saya bilang goncangan sejarah, turbulensi sejarah. Kenapa? Karena ada tabrakan nilai. Nilai lama yang mereka adopsi kembali dan nilai baru yang dipaksakan harus diambil. Kan inilah tuntutan perubahan zaman. Jadi ada tabrakan antara misalnya penegakan HAM di satu sisi, di sisi lain mereka membenarkan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Jadi tabrakan, terjadi paradoks, contoh tabrakannya kontradiksi. di situ. Nah, itu contoh. Apakah atau hanya misalnya, itu aja contohnya? Mereka membangun demokrasi sipil, ini tuntutan nilai modern. Lalu mereka juga ikut mewacanakan itu. Tetapi karakter mereka itu militer, karakter mereka itu sedikit fasis, karakter mereka bahkan benarkah karakter sedikit fasis? Nah, artinya bahwa tabrakan-tabrakan nilai itu melahirkan goncangan sejarah. Makanya saya bilang, kalau Pak Prabowo Hatta yang menang, turbulensi sejarah terjadi. Baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Egy. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Ya, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ke Bung Egy sekarang memberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Boni Hargens tadi sebelum kita. Ya, dari Adinda Boni ya, itu turbulensi itu nggak akan terjadi, apalagi istilah tabrakan. Saya kira Anda perlu mendalami teori fungsional. Dalam teori fungsional itu ada dua elemennya, kapasitas dan otoritas. Nah, dalam konteks kapasitas ini dan otoritas yang ada pada seseorang dalam konteks dia memimpin, itu Prabowo pernah mengatakan, kalau ada hal yang baik dari SBY misalnya sekarang atau sebelumnya lagi, ya kita harus teruskan. Itu satu objektivitas. Kalau hal yang baik, yang nggak baik logikanya apa? Ya nggak dipakai, bahkan yang harus disebutkan dilawan. contoh tadi tabrakan misalnya. Ya, dengan logika tadi, dengan logika itu nggak ada tabrakan. Jadi kurang paham teori fungsional ini gitu. Bang, sorry, saya potong. Ini soal bicara teori saya potong. Tadi Anda ngomong saya nggak diam dulu. Saya ahli teori. Saya ahli. Lo dokter, gue juga dokter. Saya bantah nih, saya bantah.
bantah. Ya, Dia lupa bahwa teori sebentar. Kasih kesempatan dulu Bang Boni. Harus jujur. Nah, jadi bagaimana mungkin terjadi turbulensi atau tabrakan kalau hal yang baik diteruskan, yang tidak baik tidak diteruskan, bahkan dilawan. Tidak ada tabrakan. Tidak ada logikanya. Baik. Sebentar dulu. Yang kedua, soal Orde Baru. Enggak, ini tadi soal Orde Baru. Ini kan kesempatan kita ngomong. Hubungannya itu kan Prabowo dan mertuanya. Pasti terjadi turbulensi itu. Beda kalau kemudian tidak ada ikatan apapun. Dia punya anak, dia punya istri yang katanya mau rujuk lagi, katanya dan sebagainya. Oke, Bung Ardian. Benturan itu pasti terjadi. Akan ada kekuatan masa lalu yang mau tidak mau harus dia lindungi. Ukuran kita jangan melindungi dirinya private sendiri. Keluarga seperti itu. Bukan private, Bos. Tetapi jelas bahwa bagaimana dia akan mengadili, fakta yang ada itu sendiri, menjalankan TAP MPR nomor 11 tahun 98 untuk memeriksa kasus korupsi Soeharto ketika Soeharto adalah mertuanya. Tidak bisa. Pasti ada tabrakan. Pasti akan ada tabrakan. Dan kamu tidak bisa menyangkal itu. Nggak bisa. Paling tidak ada saya mau protes. Saya bisa protes. 16 tahun. Saya ini nggak tergabung partai-partai. Saya independen. Saya dukung independen. Justru karena independen itu kekuatan belum seberapa. Tapi yang penting saya punya sikap. Saya punya apa sikapnya? Ya saya sikapnya kalau dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, saya lawan. Loh, ketika kemudian dia tidak mau mengangkat Soeharto sebagai pahlawan, Soeharto yang menyiksa brother juga dulu. Bagaimana ceritanya? Saya luruskan. Langsung tolak. Saya luruskan. Kalau tadi Bung Boni, karena saya sudah dituduh nih dari tadi. Bukan. Kalau begini noraknya apa? Kalau gua ngomong lu pada bantah, tapi kalau lo ngomong gue diam. Dengar lu. Oke, abang bantah saya kan, saya bantah balik. Ya saya udah bantah tadi. Ya, saya bantah tapi balik. Belum selesai soal Orde Barunya. Nah, ini waktunya terbatas. Kita nggak bisa sepanjang hari bahas ini. Nah, tadi dibilang bahwa tidak memahami teori fungsional. Bang Egy ini lupa bahwa perubahan sosial tidak berpatok pada satu pendekatan. Pendekatan fungsional itu pendekatan klasik. Banyak orang meninggalkannya. Karena apa? Terlalu kompromistis. Nah, sekarang mari kita lihat sejarah Indonesia. 16 tahun reformasi, bos. Tidak ada perubahan yang serius. Soeharto diadili nggak sebelum meninggal? Enggak. Antek-antek Orde Baru diadili nggak? Enggak. Nah, sekarang masih mau berdamai dengan perubahan yang tidak jelas ini. Maka saya katakan, kalau misalnya kubu Anda menang, kalau misalnya kubu Anda ini menang, saya kira terjadi turbulensi sejarah. Maksud saya bahwa ada tabrakan antara cita-cita baru dengan nilai-nilai lama yang melekat pada diri kalian. Ya, saya bilang enggak. Disitulah contoh seperti apa. Anda bisa bicara soal Anda bisa bicara soal penegakan HAM pada saat Anda tangannya berdarah. Anda bisa bicara kebebasan satu hal lagi, Pak. Mengapa tidak? Kita tahan dulu Bang Boni, Bang Adian tahan dulu, gantian Bang Egy sekarang. Untuk yang soal tadi, Anda ingin membantah soal Orde Baru. Orde Baru begini. Kita ini sudah capek reformasi. Artinya saya ada peran juga, Adian ada peran semualah. Klaimnya angkatan 98 ya. Itu adalah satu produk yang kita harus akui sudah menjadi hukum. Ada amandemen, ada apa. Jadi kalau bilang mau kembali lagi kayak model Orde Baru, ya mana mungkin logikanya. Dia tidak menghargai perjuangan kita semua. Benarkah tidak mungkin? Tidak mungkin. Kenapa harus alasannya? Itu? Karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan kita adalah rakyat dan saya melawan, paling tidak saya melawan. Ya, walaupun apa namanya. Jadi ketakutan orang ketika milih Prabowo akan misalnya menjadi otoriter begitu tidak mungkin terjadi. Tidak, mungkin karena terjadi. Ada mekanisme undang-undang yang mengaturnya. Itu juga menjadi salah satu pertanyaan. Di sini yang dilupakan oleh dia. Itu yang saya bilang tabrakan. Itu yang saya bilang tabrakan. Jadi ada undang-undang yang mengatur supaya demokratis, tetapi semangatnya tidak demokratis dan sering kali terjadi demokrasi hanya jebakan, jubah. Jadi demokrasi dijebakan untuk tujuan-tujuan tidak demokratis. Mengukur semangat itu? Pertanyaan saya, Pak Egy, nggak ada ukuran semangat undang-undang. Maka pertanyaan saya undang-undang itu jadi kebenaran. Saya beri contoh konkret. Saya beri contoh konkret tesis saya tentang turbulensi sejarah. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan demokrasi dibangun di atas kebebasan sipil ketika ada minoritas dihajar oleh kelompok radikal dan negara diam? Itu penyelesaiannya hukum. Penyelesaian hukum itu bahasa normatif, bos. Iya, memang harus dikerjakan. Cuma persoalannya mau dikerjakan apa enggak? Coba saya tanya. Tapi itu penyelesaian. Oke, saya tanya pada Anda, berapa lama? Mau dibunuh lagi? Saya tanya, berapa lama pelaku pembantaian Ahmadiyah di Tumanggung itu dihukum? Coba. Cuma berapa bulan? Adil nggak? Itu kaitan dengan aparat penegak hukum. Ini contoh. Ya, ini yang saya mau mengatakan bahwa ada demokrasi yang hanya sebuah jebakan. Jangan Anda mengadili masa depan orang. Jangan. Baik. No. Nggak logis.
Oke. Nggak logik. Bukan gini bro. Belum terjadi kok. Tenang bro, walaupun bro di Gerindra, suaranya tidak harus begitu. Nggak, saya nggak di Gerindra, saya independen. Oh iya, mendukung Prabowo, suaranya tidak harus mendukung Prabowo. Independen. Iya, walaupun mendukung Prabowo, suaranya tidak harus seperti Prabowo. Contoh kasus misalnya bagaimana kemudian Hatta Rajasa tidak bersiasat sedemikian rupa agar anaknya tidak diadili lewat proses hukum yang bisa diketahui oleh publik bagaimana prosesnya. Dia tabrak orang, 2 orang meninggal dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita mengharapkan orang seperti ini mampu menciptakan penegakan hukum di kemudian hari? Betul. Enggak, itu hal yang peluang sama. yang Makanya ada saya bilang itu, tadi bahwa Anda demo dong, Anda persoalkan dong. Bukan persoalan demo. Atau Anda Bukan persoalan apa yang bisa demo. Dia calon nanti pemimpin DPR publik. nanti persoalin Itu calon pemimpin publik. Track recordnya, Terus sikap jadi dia dibebankan terhadap penegakan kepada hukum, kita. bagaimana dia bersikap ketika membela anaknya dan contoh sebagainya, gini lah. itu semakin Satu sisi mempertontonkan masih- keberpihakan dia tidak pada penegakan hukum, tapi Nah, pada sekarang anaknya saya sendiri. masuk mengapa tidak Jokowi? Oke. Ya, itu yang penting. Itu yang saya Karena tanyakan kalau juga, untuk Pak Prabowo udah top lah, nomor 1, nggak ada yang Tapi bertabrakan tadi masih belum selesai loh. udah Itu. selesai. Ini akan teorinya tabrak. tadi fungsional tadi. Kita tahan dulu, Cuma kita- dia bilang kompromistis. Baik. Kompromistisnya Teori untuk kedamaian apa kedamaian? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan orang mengapa ada khawatir jika milih Prabowo. Tapi saya gantian tanya ke Bung Adian, mengapa orang khawatir jika milih Jokowi? Pertanyaannya, Bung Adian adalah, apakah Jokowi akan benar-benar memegang amanahnya nanti? Siapa yang khawatir memilih Jokowi sampai saat ini yang dengan sukarela mengeluarkan uang sendiri, bekerja sendiri segala macam itu rakyat. Dari sumbangan terhadap rekening Jokowi sudah menunjukkan bahwa tidak ada keberatan sama sekali. Kalaupun kemudian ada yang dikatakan pemilih yang belum menentukan keberpihakannya, bagi kami itu silent majority. Kelompok besar yang kemudian akan bertindak dengan nilai-nilai moralnya, dia diam untuk melihat situasi tapi keberpihakan hatinya sudah jelas. Oke, baik. Nah, dan itu buat saya- Brother Egy, kita gantian bicara, oke? Oke. Sabar, tarik napas, jangan ikut-ikut Prabowo cara debatnya. Biasa saja. Nah, Beda dong karakter kita. bukan. Nah, artinya bahwa kita tidak melihat ada keraguan-keraguan di rakyat. Kenapa? Jokowi tidak punya kelemahan yang bisa diserang secara terbuka, makanya yang lahir fitnah. Kalau dia punya kelemahan-kelemahan, orang mau bicara kelemahannya. Karena tidak ditemukan kelemahannya, orang ciptakan fitnah. Dan fitnah itu 1 hari pertama, 2 hari pertama memang efektif. Tapi sekarang rakyat membentengi dirinya sendiri. Begitu apapun orang katakan jelek tentang Jokowi, rakyat langsung katakan fitnah. Oke, baik. Kita minta tanggapan Bung Egy. Ya, jadi begini. Itulah retorika namanya. Bagus-bagus saja ya. Tapi fakta, kalau saya melihat, jangan lupa Adian, dulu waktu Jokowi untuk DKI, kita sama belain dia. Kita dukung Jokowi, saya lawan si Foke. Malah saya bilang di ELC supaya Foke lempar handuk. Karena saya bela Jokowi. Nah, tapi setelah dia jadi, ini yang soal amanah ini. Dia ingkari bos, dia sumpah di bawah Al-Quran tuh, demi Allah, demi Rasulullah ya. Dia mau megang Jakarta ini mimpin dengan 5 tahun. Dia hianati mandat rakyat. Itu yang lebih menjadi tunduk Anda, tidak mandat Jokowi. Mama Mega. Oke. Coba. Enggak, logikanya dari mana? Lah itu begitu Apakah kalau kemudian dia menjadi presiden petugas itu partai. identik dia Jadi, meninggalkan begini, Jakarta? Bos, Tidak bisa. dalam ajaran Bahwa Islam, dia tetap memegang teguh komitmen saya itu. luruskan, Yang berbeda adalah posisi Tadi gua ngomong politiknya. aku diam. Sekarang gua ngomong Baik, baik. diam dong. Diam dulu. Moderator sudah memberikan kesempatan. Oke. Jadi Bung Adian sudah memberikan ada yang menurut saya harus diluruskan dari Bang Egy. Apa yang mau diluruskan orang dia mengkhianati kok? Jokowi menjadi calon presiden bukan mandat Ibu Mega, ini kehendak rakyat. Ibu Siapa? Mega, Rakyat Ibu mana? Gua Mega, enggak kok. Bang Egy kan Ya, tidak makanya bagian jangan dari klaim rakyat, tidak Jangan bagian klaim dari rakyat yang dianggap jujur, Itu lurus, jelas bening. mandat Mega. Nah, Petugas gini, partai dia. rakyat dalam pengertian orang-orang jujur, bening, lurus ya. Yang tidak lurus Kok tidak pikir masuk kita di dalam. tidak jujur, nggak penting? Saya tidak mengatakan. Saya Ya, tidak jadi mengatakan. jangan ngomong begitu. Enggak. Retorikanya benar. Loh, Kok intelektual? Saya mengatakan gini loh. Udahlah, jangan klaim. Dengar dulu. Itu memang perintah Bung Egy, Mega. kita kasih Boni dulu. Ini kehendak rakyat. Ini yang nggak objektif. Ini kehendak Tidak rakyat. mau mengakui fakta. No. Fakta. Ibu Mega. Siapa yang nunggu waktu itu kalau nggak Mega mengatakan dia capres? Saya Mega yang bilang mengamati betul proses Loh, pencapresan karena dia Jokowi. mewakili partai. Ibu Mega menangkap. Pokoknya dalam Ibu Mega menangkap aspirasi rakyat. pandangan ajaran Islam, kalau ngomong tuh bohong, sebentar dulu. Ini penting karena nggak boleh. Saya aja lagi. belum selesai. Karena Anda montong punya saya. Kemudian kalau diberi amanah khianat, kalau diberi Itu sudah Anda janji, sampaikan. nah, udah itu namanya orang munafik. Ya, nah, oke, saya oke, berani itu. katakan kalau Jokowi nggak suka, boleh proses saya. Enggak. Dia munafik gitu loh. Baik, Nah, baik. kalau orang munafik nggak kita menjadi pemimpin. pakai bahasa yang Bukan, normal ini gitu. fakta. Fakta, Iya, oke. Fakta. Saya boleh Hadis Nabi, istilah. siapa yang mau nyalain hadis Nabi? Oke, ya. Pertama baik. bahwa Bung Adian. kalau dia menjadi presiden, jangan ditafsirkan dia meninggalkan Jakarta. Tidak ada.
Justru dia tetap memegang teguh Jakarta. Faktanya udah meninggalkan, Bos. Brother, tarik napas 3 kali. Ya. Dia tidak meninggalkan Jakarta. Justru dia akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menata Jakarta. Kita lihat kemarin bagaimana kemudian antar daerah, sungai dan sebagainya tidak bisa diselesaikan. Sebentar, brother. Nah, ketika dia memegang kewenangan sebagai presiden, ketika dia memegang kewenangan sebagai presiden, dia punya kewenangan untuk melakukan itu. Baik, berarti sampai di situ saya yang motong sekarang, kita harus break. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita masuk di segmen terakhir Prime Time News. Saya mohon sekarang tidak ada saling menyela, tapi saya ingin karena waktunya singkat, memastikan bagaimana dari Prabowo Hatta agar undecided voters ini memilih, kemudian bagaimana dari Jokowi JK agar undecided voters ini akhirnya nanti memilih. Saya mulai dari Bung Egy terlebih dahulu. Singkat waktunya, Bung Egy. Ya, kita punya rasio, punya hati nurani, kemudian berpikir dan merasa. Dalam konteks itu, ya kita lihat memang betul rekam jejak, lihat keunggulan-keunggulannya, dan ingat Indonesia ini luas, Indonesia ini besar, Indonesia ini harus pergaulan internasional. Nah, jadi untuk itu nggak ada pilihan lain. Kalau saya himbau dengan Prabowo menyapa, tidak lain pilih nomor 1. Baik, ke Bung Adian sekarang. Semua mengakui Jokowi. Rakyat melalui relawan mengakui Jokowi dan mereka berkorban untuk Jokowi. Dunia internasional mengakui Jokowi dan kemudian mau bersilaturahmi, menjalin hubungan baik dan Jokowi. Jokowi adalah satu-satunya gubernur yang pernah makan malam dan 100 duta besar bersamaan. Ketiga, seluruh hasil analisis ilmiah melalui survei juga berpihak pada Jokowi. Artinya bahwa kita sangat yakin Jokowi akan jadi pemenang. Yang jadi masalah, kalau kemudian Jokowi menang, pihak lain jangan marah. Misalnya, atau sebaliknya. Kalau kita tidak pernah marah-marah, kita tidak pernah marah-marah. Intonasinya biasa, datar, tidak pakai bicara tentang kata sinting dan sebagainya, tidak ada. Kita normal segala macam. Jokowi katakan pada kami semua, lawan fitnah dengan doa. Baik, terakhir Bung Bonis. Saya kira pertarungan Pilpres ini menjadi sangat penting, Bung Egy, itu karena ini perang posisi, posisi sejarah. Seperti yang saya bilang, Anda mau sejarah ini kembali ke belakang, Anda tahu Anda milih siapa. Anda mau sejarah ini maju ke depan, Anda tahu milih siapa. Jadi sekali lagi ini bukan kepentingan 9 Juli saja, tapi ini soal masa depan demokrasi. Mari kita selamatkan roh demokrasi dengan menentukan pilihan pada figur terbaik yang bisa menjamin kita semua aman. Baik, Bung Egy, Bung Boni dan juga Bung Adian, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News.